Hello, my smart student. How are you this morning? How do you dare? I hope you in a good condition, happy and healthy. Well, before we start our online learning, don't forget pray first. And now we are going to our lesson about refer your book, buku pena, page 160 till 162. Today is Friday, 10 September 2021. Tem 3, toko dan penemuan. Subtem 1, penemu yang mengubah dunia. Now we are lesson 4. Ya. The aim of our lesson today, peserta didik mampu menyebutkan dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Muatan yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menyajikan the important information, informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat, ya. Sebelumnya telah kita baca penemu telepon yaitu Antonio Meucci pria Italia, penemu mesin uap James Watt, ya, penemu radio Marconi, dan ada lagi penemu arus listrik yaitu Michael Faraday, ya. Dari keempat yang Ibu katakan, 3 sudah kita baca, ya. Bahkan sudah ada tugas darinya. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan untuk mengetahui teks eksplanasi itu dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Nah, kalau kita lihat dalam buku kita, yaitu James Watt, sang penemu mesin uap, ya. Ini bisa makin kita pahami dia teks ini dengan bentuk diagram, yaitu misalkan paragraf pertama topik masalahnya apa yang dibahas pada teks tersebut, ya. Paragraf keduanya dia sebagai deret penjelas mengapa James Watt pergi ke London, nah gitu dia, ya. Lalu paragraf ketiganya juga bagian dari deret penjelas. Bagaimana mesin uap ditemukan? Ya, sudah bagaimana. Lalu sebagai kesimpulan atau penutup, apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut? Ya, kita jangan lupa bahwa teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum. Yang mana dia pernyataan umum? Ya, yaitu berada di bagian awal paragraf. Lalu deretan penjelas. Deretan penjelas itu tadi dibantu dengan kata tanya, mengapa James Watt pergi ke London? Bagaimana mesin uap ditemukan? Gitu, ya. Lalu yang terakhir dia kesimpulan. Kesimpulan apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut, ya? Apa keuntungannya? Apa keuntungan dari penemuan dia itu pada masa dulu dan sekarang yang kita rasakan, begitu. Muatan PPKN, penggunaan hak yang bertanggung jawab, ya. Tidak lupakan hak itu sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir, ya. Nah, hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ya.
Hak diperoleh setelah melakukan kewajiban, ya. Ya, misalkan kewajiban kalian membayar uang sekolah, ya. Hakmu menerima pengajaran. Hakmu juga menerima nilai, ya. Kewajibanmu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, ya. Nah, ada contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Contohnya di rumah, ya, kalau kita buka dari halaman 161, di rumah di sini ada 3, ya. Bermain dengan nyaman lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak, ya. B. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Sehingga mengikuti pembelajaran kalau dikatakan absensi close atau tutup 8 o'clock in the morning, ya, maka sebelumnya itu harus sudah kamu kerjakan, bukan setelah itu. Sehingga dia harus mengisi absen dia di forum yang seharusnya di kolom tugas. Begitu ya, Nak, ya. Makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap, atau dia sama-sama mengerjakan, ya. Tidak orang tua sepenuhnya mengerjakan, tidak abang, kakak maupun adik, lalu kamu tenang, ya. Nah, di sekolah yaitu mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru, ada dari Zoom, ada dari video, ya, ada dari PowerPoint, ya. Nah, juga bermain saat jam istirahat, ya, tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif jika kita sudah melakukan tatap muka, ya, tidak PJJ seperti saat ini. Nah, bagaimana di masyarakat? Ya, di masyarakat di sini ada 3 poin, tapi yang mau Ibu tekankan, ya, bagian C, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka, ya. Ya, jadi tempat bermain juga harus kita pilih mana yang tepat, mana yang tidak berbahaya untuk dirimu, ya. Sekali lagi Ibu katakan, ya, kita penggunaan hak yang bertanggung jawab. Gunakanlah hakmu secara bertanggung jawab. Nah, kalau di rumah sekarang misalkan mematikan lampu ketika berada di ruangan, cukup cahaya merupakan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Berarti ketika lampu tidak digunakan, kalau sudah terang, kamu mempunyai kewajiban mematikan, ya, atau mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Bukan hanya karena siang, juga malam kalau kita sudah mau tidur, lampu yang tadi kamu belajar dimatikan, ya. Tempat-tempat tertentu misalkan belakang rumah, ya, kamar mandi kalau tidak digunakan lagi silakan dimatikan, ya. Haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Artinya tidak boros, ya. Ada istilah boros pangkal miskin, hemat pangkal kaya, ya. Tugasnya apa? PPKN Bu Pena halaman 154, ya. Pembelajaran sebelumnya, ya. Tagihannya sekarang halaman 154 nomor 3, yaitu nomor 3. Apakah penggunaan hak-hak berikut sudah benar, ya? Sudah benar. Edo berhak menonton bola kesukaannya sampai larut malam. Dani berhak bersekolah dengan mengendarai sepeda melalui jalan raya yang ramai kendaraan, ya. Adi berhak membantu warga yang sedang bergotong royong membersihkan taman bermain. Apakah penggunaan hak tersebut, ya, sudah benar? Ya, itu kamu, ya, benar atau salah, begitu. Lalu dari
halaman 162, yaitu nomor 1. Nomor 1 dan halaman 169 nomor 3 dan 5 ya. Semoga peserta didik kami dapat mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan mengirimkannya sebelum 12 o'clock. Terima kasih. See you next time.